Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Mintika Jombang, gimana nih kabarnya? Oke, dalam video kali ini Bu Betty akan mencoba untuk menyampaikan dan menjelaskan materi dalam bentuk video ya. Oke, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, biar pembelajaran kita fresh, kita nyanyi lagu daerah dulu ya, supaya kita lebih semangat hari ini. Oke, udah siap belum? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu ini adalah lagu daerah yang berasal dari Papua. Yuk kita mulai bersama-sama. Tuaga apuse kokondau yarabe sorendoreri fuflenso baninema baki pase arafabe aswarawa. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai garis dan hubungan antar garis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar adik-adik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai garis dan hubungan antar garis. Oke, jadi materi yang pertama ini adalah tentang garis. Nah, sebelum kita membahas tentang garis, kita harus mengerti dulu beberapa hal mengenai garis. Jadi yang pertama adalah titik. Nah, titik memiliki arti yaitu sesuatu yang mempunyai kedudukan. Jelas ya? Jadi kayak gitu artinya titik itu. Terus titik itu juga bisa dilambangkan dengan noktah. Nah, noktah itu adalah sebuah titik kecil ya. Titik juga boleh diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi seperti A, B, C, D, E, F, atau misal kamu mau coba huruf yang lain nggak apa-apa, X, Y, Z boleh, tapi hurufnya harus besar. Itu harus diingat benar-benar ya. Nah, kemudian tentang garis. Nah, garis adalah sebuah kumpulan titik-titik. Nah, jadi titik-titik kalau digabung itu menjadi sebuah garis. Ya, jadi garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Nah, garis itu boleh dilambangkan dengan dua cara ya. Yang pertama, misal ada garis AB. Atau kamu mungkin boleh pakai huruf yang lain, misal PQ, kayak gitu. Jadi ada dua huruf besar di situ. Nah, tapi ada cara yang kedua nih untuk melambangkan garis, yaitu dengan bukan huruf kapital. Jadi pakai huruf kecil, misal huruf A. Misal, jadi kita bisa menamakannya dengan sebuah nama garis A kecil. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang tiga garis. Jadi sebenarnya tiga istilah ini tuh hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Jadi yang pertama adalah ruas garis. Nah, kemudian yang kedua adalah sinar garis, dan yang ketiga adalah garis lurus. Oke, jelas ya. Yuk kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama adalah ruas garis. Apa sih ruas garis itu? Nah, ruas garis itu boleh dinamakan atau dikasih nama lain, atau istilah lainnya adalah segmen garis. Apa itu ruas garis atau segmen garis? Jadi ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Jadi ada dua titik nih. Kalau dua titik itu ditarik, dia membentuk sebuah garis. Nah, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita yang kedua, yaitu sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, jadi ini ada garis kan, A, B. Nah, salah satunya itu boleh diperpanjang gitu.
Jadi B-nya ini boleh kamu tarik terus sampai buku kamu nih, misal kamu membuat garis di buku sampai buku kamu nggak muat gitu, nggak apa-apa gitu, kamu tarik terus. Intinya bisa ditarik salah satu aja, tapi yang satu nggak bisa ditarik kayak gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke garis lurus. Apa sih garis lurus? Yaitu ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, jadi misal nih aku punya garis A dan B. Oke, nah B ini kamu boleh loh kamu perpanjang, terus boleh A-nya juga boleh kamu perpanjang. Nah kayak gitu ya. Nah kalau kita lihat nih ruas garis, sinar garis dan garis lurus itu memiliki perbedaan kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aku harap kalian paham ya. Sebentar lagi kita akan menuju ke istilah-istilah yang lain. Itu garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Ya udah sih, garisnya cuma gini doang, ini namanya garis horizontal gitu. Kemudian ada juga istilah garis vertikal, yaitu garis yang tegak. Jadi garisnya itu bukan ke kanan ke kiri, tapi ke atas ke bawah, atas bawah. Jadi bisa bedain ya garis horizontal sama vertikal. Kalau horizontal itu dari kanan ke kiri, dan kalau vertikal itu atas ke bawah. Biar kita nggak bosan, yuk kita ice breaking bareng-bareng ya adik-adik. Ikutin gerakan video berikut ini ya. Yuk berdiri bareng. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan antar garis. Jadi hubungan antar garis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sejajar, dan yang kedua berpotongan, dan yang ketiga adalah garis yang berimpit. Nah, apa sih garis yang sejajar itu? Jadi garis yang sejajar nih, misal Bu Betty punya garis K dan garis L. Nah, kedua garis ini dinamakan garis sejajar. Kenapa? Karena garis ini nggak membentuk titik. Ya, jadi dia tuh letaknya sama sejajar gitu. Oke, paham ya? Dengan istilah lain kayak gini ya. Misal garis K sama garis L ini Bu Betty perpanjang. Panjang banget, K-nya panjang, L-nya juga panjang. Nah, kalau Bu Betty terus perpanjang garis tersebut, nggak akan membentuk titik, nggak ketemu titik apapun. Nah, itulah yang disebut dengan garis sejajar. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu garis yang berpotongan. Jadi misal nih, Bu Betty punya garis M, ini kan garis M ya. Jadi masih ingat kan tadi garis itu boleh disimbolkan dengan huruf kecil, ya kan? Nah, ini contohnya ada garis M dan ada garis N. Coba deh di dalam garis M dan N terbentuk titik nggak? Kamu lihat terbentuk kan? Nah, di situ ada titik O. Nah, itulah yang disebut dengan garis yang berpotongan. Jadi garis M dan garis N berpotongan di titik O. Nah, kemudian kita akan membahas tentang garis yang ketiga, yaitu garis yang berimpit. Ini ya, Bu Betty punya contoh. Jadi misal nih ada garis C, ini garis C ya, dan juga garis D, dia tuh berimpit gitu, berimpit dalam satu tempat ya. Jadi dia nempel lah, kata lainnya tuh nempel. Nah, garis C dan garis D ini dinamakan dengan garis berimpit. Nah, oke adik-adik, itu tadi penjelasan Bu Betty tentang bab 4, yaitu garis dan hubungan garis. Kalau kamu belum paham, kamu bisa baca-baca lagi, karena materi ini tuh sebenarnya nggak terlalu susah ya. Insya Allah dengan membaca kalian akan paham.
Nah, untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, silahkan kalian kerjakan link tes yang ada di description box ya. Oke, sampai di situ Mbak Betty akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.